Halo semuanya, selamat datang di Dunia Gua. Dan di video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang alasan mengapa ekosistem mangrove harus dijaga dan dilestarikan. Sebagai orang yang tinggal di negara kepulauan seperti di Indonesia ini, kita semua pasti tahu tentang ekosistem mangrove. Ya, mangrove adalah tanaman yang hidup di pesisir pantai. Biasanya mangrove hidup secara berkelompok dan tumbuh rimbun di sepanjang pantai, terkhusus di ekosistem estuari atau ekosistem payau, atau di mana di situ terdapat air tawar yang berasal dari sungai bertemu dengan air laut. Mangrove juga sering kita nikmati sebagai objek wisata. Biasanya, wisata yang ditawarkan adalah paket menyusuri hutan mangrove menggunakan perahu, atau sekedar berjalan kaki menyusuri hutan mangrove yang terdapat jembatan-jembatan asik di sekitarnya. Mangrove juga dikenal dengan sebutan pohon bakau, di mana bakau juga kerap dimanfaatkan untuk banyak keperluan sehari-hari, terutama kayunya. Bahkan bisa juga digunakan untuk membuat kerajinan kayu ataupun hardscape di dalam aquascape. Tetapi di antara banyaknya fakta tentang mangrove yang kita ketahui, pasti kita juga sering mendengar bahwa mangrove di Indonesia mengalami kerusakan yang cukup parah. Menurut banyak sumber, keberadaan mangrove di Indonesia jumlahnya menurun secara drastis. Sedangkan di sisi lain banyak pihak seperti dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau NGO, dan kelompok pencinta alam yang kerap menggaungkan tentang pentingnya menjaga kelestarian dari ekosistem mangrove. Lalu pertanyaannya, kenapa sih mangrove ini harus terus dijaga dan dilestarikan? Apakah mangrove benar-benar penting untuk ekosistem pantai? Atau sebenarnya nggak penting-penting amat? Misalnya dia rusak, ya nggak masalah. Atau sebenarnya apa sih efeknya jika mangrove rusak dan bahkan punah? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai akhir ya. Sebenarnya tanpa perlu mempelajari teori-teori tentang mangrove, kita juga pasti sudah tahu betapa besarnya peran dari mangrove untuk ekosistem pantai. Karena Tuhan juga sudah secara jelas menampilkan peran dari mangrove yang ternyata sangat-sangat penting. Ekosistem mangrove yang tumbuh di tepian pantai dengan struktur tanaman yang berdempetan tentu sangat membantu untuk menangkal ombak. Artinya, mangrove berperan penting dalam mengurangi abrasi pantai. Buat kamu yang belum tahu tentang istilah abrasi pantai, jadi abrasi pantai ini adalah pengikisan pantai akibat dari hantaman ombak. Tanpa adanya ekosistem mangrove yang memadai, pantai tentunya akan terkikis. Jika pengikisan terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, garis pantai akan meninggi hingga ke pemukiman warga. Hal ini tentu sangat merugikan karena dapat mengurangi besaran lahan yang digunakan untuk pemukiman ataupun untuk aktivitas-aktivitas manusia yang lainnya. Kasus abrasi pantai juga sudah terjadi di banyak wilayah, seperti misalnya di kawasan Jakarta Utara dan pantai utara Jawa. Abrasi yang terjadi di sana terjadi karena ekosistem mangrove mengalami kerusakan dan penurunan jumlah yang sangat banyak. Kondisi ini menjadikan kawasan Jakarta Utara dan Pantura Jawa terus mengalami penurunan tanah dan berpotensi tenggelam. Dampak lainnya adalah sering terjadi banjir rob atau banjir akibat air laut yang naik ke daratan. Kondisi ini tentu sangat sulit untuk dibenahi. Meskipun pemerintah dan warga setempat sudah berupaya dengan membuat tanggul ataupun tembok di tepian pantai untuk mencegah abrasi pantai, tapi rasanya upaya tersebut masih belum bisa menyamai efektivitas dari tanaman mangrove. Mengingat tanggul dan tembok-tembok yang dibangun tentu lama-kelamaan akan rusak, serta pembangunannya pun membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Mengingat panjang dari garis pantai di pantai utara Jakarta ataupun di pantai utara Jawa itu sangat-sangat panjang. Dari sedikit penjelasan itu saja kita sudah tahu betapa pentingnya mangrove untuk ekosistem pantai. Jika mangrove terus-menerus rusak dan menurun jumlahnya, bisa dibayangkan seperti apa masa depan ekosistem pantai yang ada di Indonesia di masa yang akan datang. Tapi sayangnya hingga kini kerusakan mangrove masih saja terus terjadi.
Rusaknya ekosistem mangrove secara umum disebabkan oleh aktivitas manusia. Yang paling kentara adalah peralihan hutan mangrove menjadi lahan komersil seperti pabrik, hotel, restoran, kafe, hingga tempat wisata. Ya, itu adalah tempat-tempat yang kalian sering kunjungi. Kebutuhan lahan komersil yang luas dan dianggap menguntungkan secara ekonomi membuat banyak pihak secara tidak bertanggung jawab melegalkan praktik penebangan hutan mangrove secara besar-besaran. Padahal penebangan hutan mangrove bahkan pengalih fungsian hutan mangrove sangatlah tidak dianjurkan. Selain itu, kerusakan hutan mangrove juga disebabkan karena eksploitasi kayu bakau yang berlebihan. Kebutuhan industri berbahan baku kayu bakau disinyalir menjadi biang utama hal ini bisa terjadi. Dan yang tidak kalah merusak ekosistem mangrove adalah tingginya tingkat pencemaran sampah di pesisir pantai. Sampah-sampah yang berceceran di ekosistem mangrove tentu mempengaruhi kualitas tanah sehingga mengganggu pertumbuhan dari tanaman mangrove. Sampah memang merupakan momok menakutkan, tidak hanya untuk ekosistem mangrove tetapi juga untuk ekosistem pantai secara umum. Biasanya, sampah yang berserakan itu berasal dari aktivitas pariwisata di sekitarnya, meskipun ada juga yang dihasilkan dari sampah keluarga dan industri, serta ada juga sampah-sampah kiriman dari wilayah lain yang dibawa oleh ombak. Kerusakan ekosistem mangrove harus bisa segera diatasi. Mangrove yang masih ada harus dijaga dan hutan mangrove yang rusak harus direboisasi. Serta yang tidak kalah penting, aktivitas manusia yang berpotensi merusak mangrove juga harus terus dihentikan. Tujuannya tentu agar mangrove tetap terjaga dan lestari. Mengingat mangrove adalah ekosistem yang keberadaannya sangat diperlukan oleh ekosistem pantai dan juga oleh manusia-manusia yang hidup di sekitarnya. Tanpa adanya mangrove yang lestari, bahaya abrasi dan banjirop tentu tidak bisa dihindarkan lagi. Karena kelestarian mangrove adalah kelestarian bumi. Dan itulah beberapa hal yang menyebabkan mangrove rusak dan alasan-alasannya mengapa mangrove harus terus dijaga dan dilestarikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.